Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Universitas Teknokrat Indonesia. Kembali lagi bersama saya Miss Fadila Seli Amalia. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu routing switching. Ya, pastikan kalian menyimak video ini hingga akhir karena kita akan membahas secara rinci mengenai topik ini. Routing switching adalah dua konsep kunci dalam jaringan komputer, ya. Tanpa keduanya, komunikasi data antar perangkat baik dalam satu gedung maupun antar negara tidak akan bisa dilakukan dengan efisien. Kita mulai dengan analogi nih ya. Bayangkan jika jaringan komputer itu seperti sistem jalan. Switch adalah jalan-jalan kecil di dalam satu lingkungan, sedangkan router adalah jalan raya yang menghubungkan satu lingkungan dengan lingkungan lain. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan dari satu perangkat bisa sampai ke perangkat tujuan dengan cepat dan tepat. Kita mulai dari switching. Switching adalah proses yang terjadi dalam jaringan lokal atau yang kita kenal sebagai LAN ya, atau Local Area Network. Perangkat utama yang digunakan dalam proses ini adalah switch. Nah, teman-teman, switch bekerja pada layer 2 di OSI model, yaitu data link layer. Apa artinya? Artinya, switch mengenali perangkat berdasarkan alamat fisik atau yang disebut MAC address, singkatan dari Media Access Control Address. Mari kita lihat fungsi utamanya. Switch bertugas untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Contohnya seperti komputer satu ruangan, printer bersama, server file internal, dan bahkan akses point yang menyediakan Wi-Fi. Semua perangkat tersebut bisa berkomunikasi dan bertukar data karena dihubungkan oleh switch. Bagaimana cara kerja switch? Ketika sebuah perangkat mengirimkan data, data tersebut dikirim dalam bentuk frame, yaitu unit data di layer 2. Switch akan membaca alamat MAC tujuan yang ada di frame tersebut dan mengirimkan datanya hanya ke port yang sesuai, bukan ke semua perangkat. Ya, ini berbeda dengan hub. Kalau hub, semua data akan dikirim ke seluruh port. Tapi kalau switch, dia lebih cerdas ya, hanya mengirimkan ke tujuan yang tepat aja. Contoh sederhananya nih, misalnya komputer A ingin mengirim file ke komputer B dalam satu ruangan lab ya. Switch akan menerima frame dari komputer A, membaca MAC address tujuan yaitu komputer B, lalu melihat di tabel MAC-nya port mana yang terhubung ke komputer B, lalu langsung meneruskan data hanya ke port tersebut. Dengan begitu, lalu lintas data jadi lebih efisien, mengurangi bentrokan data, dan meningkatkan kecepatan jaringan. Switch juga membentuk MAC address table setiap kali switch menerima frame. Dia mencatat yang pertama ada MAC address pengirim, selanjutnya port mana dia terhubung. Ya, tabel ini disebut MAC address table atau CAM table, Content Addressable Memory. Semakin lama digunakan, semakin lengkap informasi rute yang dimiliki oleh switch. Oke, saya rangkumkan ya mengenai switch. Jadi, teman-teman, switch adalah perangkat layer di layer kedua di OSI model. Alat ini membaca MAC address untuk menentukan arah pengiriman data, digunakan untuk menghubungkan perangkat dalaman, dan lebih efisien dibandingkan hub karena hanya mengirim data ke tujuan yang dituju. Dan switch ini adalah dasar dari jaringan lokal yang andal dan efisien. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan memahami apa itu switching dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang, mari kita bahas jenis-jenis switching yang digunakan dalam dunia komunikasi data. Secara umum, ada 3 jenis switching utama yang pernah dan masih digunakan, yaitu yang pertama ada circuit switching, lalu ada message switching, dan yang ketiga adalah packet switching. Mari kita bahas satu persatu, oke? Oke, yang pertama ada circuit switching ya. Circuit switching ini adalah jenis switching yang paling awal yang digunakan dalam sistem komunikasi. Model ini biasanya kita temukan pada sistem telepon tradisional. Contohnya ya, ketika seseorang menelpon biasanya dari rumah A ke rumah B gitu, maka akan dibuatkan satu jalur khusus atau sirkuit tetap dari awal sampai akhir percakapan. Ya, artinya salah satu jalur fisik akan dialokasikan secara penuh selama komunikasi berlangsung dan tidak bisa digunakan oleh pihak lain. Ciri-cirinya, jalurnya tetap dibentuk sebelum data dikirim. Yang kedua, sumber daya jaringan disediakan sepanjang sesi berlangsung dan jika jalur ini terputus, komunikasi juga akan berhenti.
Untuk kelebihannya sendiri, jenis switching ini lebih stabil dan konstan karena memiliki jalur khusus dan cocok untuk komunikasi real time seperti suara. Namun, ada juga kekurangannya yaitu kurang efisien karena saat pengguna diam atau tidak berbicara, jalurnya tetap terpakai. Itu ya. Yang kedua, selanjutnya ada message switching ya. Message switching ini merupakan metode di mana seluruh pesan dikirim sekaligus, lalu disimpan sementara di dalam perangkat perantara sebelum diteruskan ke tujuan. Ini mirip seperti mengirim surat yang mampir dulu ke kantor pos pusat ya sebelum sampai ke alamat penerima. Ciri-ciri dari message switching ini ya, yang pertama ada jalurnya tidak tetap, selanjutnya data disimpan sementara di setiap node jaringan, lalu dikenal juga sebagai istilah store and forward. Ya, kelebihannya ini lebih fleksibel daripada circuit switching dan tidak memerlukan jalur yang khusus. Namun ada juga kekurangannya yaitu delay atau penundaan yang lumayan tinggi karena setiap node menyimpan data terlebih dahulu. Dan jenis ini tidak cocok untuk komunikasi yang real time. Saat ini, metode ini sangat jarang digunakan dan lebih banyak digantikan oleh model yang ketiga. Nah, yang ketiga itu apa? Namanya packet switching. Ini adalah jenis switching yang paling sering digunakan di jaringan komputer modern, termasuk internet, yaitu packet switching ya. Dalam model ini, data dibagi menjadi paket-paket kecil, lalu setiap paket dikirim secara terpisah melalui jaringan dan bisa mengambil jalur yang berbeda-beda. Kemudian, paket-paket tersebut akan disusun ulang saat sampai di tujuan. Nah, ciri-ciri paket switching ini ya, ada datanya ini dibagi menjadi paket-paket kecil dan jalurnya tidak ada jalur yang tetap sehingga setiap paket bisa diambil dengan rute yang berbeda. Lalu proses pengirimannya juga lebih efisien dan lebih cepat. Kelebihannya ya, yang pertama pastinya efisien ya dalam penggunaan bandwidth, lalu tidak perlu jalur khusus dan bisa mengatur prioritas pengiriman paket. Kekurangannya, paket ini mungkin bisa terjadi delay atau paket bisa datang tidak berurutan dan perlu proses ekstra untuk menyusun ulang paket di tujuan. Contoh penerapannya bisa teman-teman lihat di dalam pengiriman email, browsing internet, atau menonton video di YouTube. Paket switching memecah data menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan melalui jalur yang tersedia. Switch kemudian mengatur arah data agar sampai ke tujuan dengan efisien. Saya mau buat kesimpulan singkat nih. Tadi ada 3 jenis paket ya. Yang pertama ada circuit switching, message switching, dan paket switching. Untuk karakteristik utamanya, kalau circuit switching ini jalurnya tetap dan stabil, message switching ini simpan terus baru dikirim dan delay lumayan tinggi ya. Selanjutnya yang terakhir ada paket switching, karakteristik utamanya adalah paketnya kecil, efisien, dan fleksibel. Untuk circuit switching ini cocok untuk telepon tradisional, kalau message switching tidak lagi umum digunakan, dan paket switching jaringan komputer modern yang kita gunakan saat ini ya ada LAN, WAN, dan internet. Selanjutnya kita bahas tentang routing nih. Routing terjadi pada layer 3, yaitu network layer ya, dan menggunakan perangkat yang disebut router. Router bertugas menghubungkan antar jaringan dan memilih jalur terbaik untuk data. Routing adalah proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui jaringan yang terjadi pada layer 3 dari OSI model, yaitu network layer. Pada lapisan ini, data dikendalikan oleh alamat logis yaitu IP address atau Internet Protocol Address yang memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berbeda pada jaringan yang berbeda pula. Routing dilakukan oleh perangkat yang disebut router. Router memiliki beberapa fungsi utama antara lain menghubungkan jaringan yang berbeda. Di sini router berfungsi menghubungkan 2 atau lebih jaringan, misalnya antar jaringan lokal ya LAN dengan jaringan yang lebih luas seperti internet atau WAN. Menentukan jalur terbaik untuk data, di sini router menggunakan tabel routing untuk memilih jalur terbaik yang akan ditempuh oleh paket data agar sampai ke tujuan. Algoritma routing yang digunakan dapat bervariasi seperti RIP ya atau Routing Information Protocol, ada OSPF, Open Source Path First, atau BGP ya atau Border Gateway Protocol. Cara kerjanya, routing ini dalam penerimaan data ya, router menerima paket data dari perangkat yang mengirimkan data, misalnya komputer atau server yang akan dikirim ke tujuan.
Selanjutnya, proses pencarian tabel routing. Router akan memeriksa alamat IP tujuan yang terdapat dalam paket data. Kemudian, router mencocokkan alamat tujuan dengan entry yang ada pada routing table ya atau tabel routing untuk menentukan jalur terbaik. Pemilihan jalur dan penerimaan nih sekarang ya. Setelah menemukan jalur yang sesuai, router meneruskan paket data tersebut ke perangkat berikutnya yang bisa jadi router lain atau tujuan akhir. Proses ini bisa melibatkan beberapa router hingga data mencapai tujuan akhir. Oke, jadi terdapat dua jenis tabel routing ya. Yang pertama ada routing statik ya atau static routing. Rute ini ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan dan cocok untuk jaringan yang sederhana dan tidak sering berubah-ubah gitu ya. Dan selanjutnya ada routing dinamis atau dynamic routing. Rute yang diperoleh secara otomatis melalui protokol routing sehingga router dapat berkomunikasi dengan router lain untuk berbagi informasi tentang jaringan dan memilih jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringan saat itu. Routing menjadi penting ketika teman-teman memiliki lebih banyak dari satu jaringan, seperti jaringan antar gedung, antar kampus, atau antar wilayah, seperti itu ya. Nah, saya ada contoh sederhana nih ya. Misalnya, komputer di jaringan A ingin mengakses server di jaringan B. Ya, router akan menerima paket dari jaringan A, lalu mencari jalur terbaik untuk meneruskan data tersebut ke jaringan B. Router menggunakan IP address untuk mengenali dan mengirimkan data ke tujuan, berbeda dengan switch ya yang menggunakan MAC address. Oke, sekarang mari kita lihat perbedaan mendasar ya antara switching dan routing. Untuk aspek nih, yang pertama tadi di switching itu ada di layer kedua ya atau data link layer di OSI model, sedangkan untuk routing ada di layer ketiga di OSI model yaitu network layer. Oke, selanjutnya mengenai identifikasi datanya, kalau switching pakai MAC address, sedangkan routing pakai IP address. Oke, selanjutnya area kerja. Kalau di switching itu dalam satu jaringan LAN, sedangkan routing antar jaringan, misal dari LAN ke WAN gitu ya. Dan untuk kecepatannya sendiri, switching cepat untuk komunikasi lokal, sedangkan routing lebih lambat karena mengambil keputusan jalur dulu. Oke, kesimpulannya, switching beroperasi pada layer 2 dan digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dengan menggunakan MAC address untuk pengiriman data. Sementara itu, routing terjadi pada layer 3 dan bertugas menghubungkan jaringan yang berbeda dengan memilih jalur terbaik menggunakan IP address. Jadi, switching memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan, sedangkan routing memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai routing switching dalam jaringan komputer. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus belajar dan semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you!